Shalom semuanya. Shalom semuanya. Selamat bertemu kembali. Sebetulnya judulnya hari ini adalah pertanyaan pertama, pertanyaan yang utama. Tapi saya pakai judulnya apa yang utama. Ya, pertanyaan yang utama kan berarti apa yang utama kan? Thank you Jesus. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa ya, saudara, kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Yesus kami sepakatan minta, biarlah Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu, Engkau memberikan kepada kami semua roh hikmat dan roh wahyu. Untuk kami diterangin mata hati kami agar kami lebih lagi mengenal Engkau dengan benar. Haleluya. Supaya kami lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau. Kami tahu harapan apa yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan warisan yang kami miliki dalam Kristus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Terima kasih Bapa, ada Roh Kudus di dalam diri kami semua yang sudah menerima Yesus, Roh kebenaran, Roh Kudus. Terima kasih, silakan Engkau menerangi kami, membangun kami, untuk kami boleh lebih lagi menerima warisan kami, memuliakan Bapa di dalam Kristus, dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kemarin haleluya, saya sudah janji ya, untuk, besok ya, saya kasih ayat-ayatnya. Haleluya. Ingat Tuhan Yesus bilang, saya lupa mengenalkan diri. Saya Monica Hicks. Ya, sekarang tinggal di Amerika dengan suami dan anak saya ya. Amin. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya kan, dalam firman-Nya, Yesus loh yang ngomong, firman Kristus, kamu akan tahu kebenaran kalau kita tetap. Amin. Kalau kita terus, ya kan, terus membiarkan firman itu bekerja, kita lebih lagi melihat, kita lebih lagi terbuka, kamu akan tahu kebenaran. Secara pribadi, kita tahu secara pribadi, bukan lagi dari kata orang, tapi dari firman-Nya. Haleluya. Kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang kita tahu, yang kita udah bukakan, yang kita percaya, ya kan, itu akan memerdekakan kita. Jadi tidak mungkin kita terus-menerus mendengarkan kebenaran perjanjian baru, Injil, terus tidak ada efeknya dalam hidup kita. Karena firman mengatakan Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi ada kuasa kalau kita dengar Injil yang benar. Amin. Karena ada kuasa Allah yang menyelamatkan, soteria, yang bukan hanya diselamatkan dari penghakiman kekal, dari neraka, tapi menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang masih nempel di jiwa kita, yang membuat kita tuh rasa terhukum, rasa najis, kurang kudus, kurang layak, ada rasa takut, entar emosi dan sebagainya yang negatif. Kita diselamatkan. Amin, roh jiwa tubuh kita. Termasuk juga kita sebagai anak-anak Allah, saudara bayangkan, Bapak kita begitu luar biasa, berlimpah. Dia tidak mau kita hidup kekurangan loh. Amin. Kita aja, anak kita, banyak orang tua mau berkorban buat anaknya loh. Amin. Ya, papi, mami tidak punya pendidikan, tapi kamu sekolah ya. Itu kan banyak orang tua seperti itu kan. Apalagi Bapak di sorga, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Tapi ada beberapa orang yang sepertinya manusia lebih baik ya. Oke lah, kita nggak usah fokus itu. Ya, sekarang ini kita lihat ya saudara ya. Saudara dengar ini sesuatu yang utama, ya kan, supaya haleluya, kita bisa mengalami kepenuhannya dia. Kita bisa terus-menerus konsisten bertumbuh dan selesaikan perlombaan iman kita dengan kita mata kita kepada Yesus, dan kita tidak bercacat celah. Kita tidak babak belur. Amin, saudara. Haleluya. Nah, sebetulnya pertanyaan utama yang mulanya itu, yang utama apa? Bagaimana kita lahir baru? Kita lahir baru hanya dua hal. Iman dan kasih karunia. Hanya dua hal ya. Tidak ada yang lain-lain. Sama sekali jasa kita, kelayakan perbuatan kita itu sama sekali tidak disinggung. Ya kan, Tuhan gak selamatkan kita karena kita lebih baik dari si A. Tuhan gak selamatkan si B karena si B itu orangnya baik, makanya Tuhan pilih. Itu tidak begitu. Ya kan? Nah, sekarang ada saya tidak tahu panggilnya segala sesuatu, pengajaran atau apapun yang mengalihkan mata kita dari Yesus, dari Kristus, itu tidak benar, saudara.
Wah, kamu dipilih, kalau yang lain tidak dipilih. Saudara, Alkitab bilang dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Karena kita memilih untuk percaya. Sebetulnya dia pilih semuanya. Makanya dikatakan supaya mata kita dibukakan akan pengharapan apa yang dalam panggilan dia. Tuhan mengasihi kita semua loh. Tapi kenapa ada yang dia nggak bisa pilih? Bukannya karena dianya, karena kitanya. Dia tidak akan paksa ya. Jadi ingat, haleluya, segala sesuatu itu karena dia. Dia maunya mata kita terus pada Yesus. Dan kita diselamatkan karena dua hal. Iman atas kasih karunia-Nya, yaitu iman atas jasa Yesus. Titik. Harusnya begitu terus. Alkitab bilang di Roma 1 ayat 16-17, ya kan? Haleluya. Thank you Lord. Injil ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Ya kan, kita jangan malu akan Injil. Karena ada kuasa di dalam Injilnya. Ya akan mengubahkan manusia. Ya bahkan yang dari jahat sekalipun, ya kan, yang kejam seperti Saulus, sebelum dia diselamatkan, dia bisa aniaya. Ya kan, orang-orang dulu tuh, waduh, dimasukin penjara, dibakar hidup-hidup, dikasih ke singa, saudara, dan sebagainya. Tapi dia seorang teroris. Tapi puji Tuhan, karena dia nggak mengerti. Ya kan, tapi puji Tuhan, ada yang mau berdoa untuk dia, Stefanus. Waktu dia lagi dirajam, dia bilang, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Salah satunya ada Saulus waktu dia di situ. Itu doanya itu karena Tuhan. Kenapa Stefanus bisa berdoa begitu? Orang lagi dirajam, saudara, itu kan sakit loh. Ditimpukin itu rasa sakit loh, saudara. Itu sakit sekali, saudara. Tapi kenapa dia bisa berdoa? Bukannya dia aduh. Karena apapun yang kita lakukan dengan iman akan kasih karunia-Nya, akan kasihnya, saudara. Ada kemurahan, ada kuasa. Sehingga bukannya dia aduh-aduhan, tapi urapan itu, kemuliaan itu, ya kan, itu nggak terlalu dia rasakan loh. Amin. Dia malah masih bisa berdoa untuk Saulus. Itu membuka pintu karena mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wow, Allah kita tuh tidak bisa dikalahkan. Allah kita tuh kasih. Jadi kalau kita memilih, oke, orang itu melakukan ini, oke, saya akan berdoa. Saya nggak akan balas. Dia bikin gosip, dia menuduh, memfitnah, nggak usah balas. Kita doakan, kita sungguh-sungguh doakan supaya dia dipulihkan. Amin, saudara. Itu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nanti semakin Tuhan dimuliakan dan itu akan balik ke kita. Kalau kita menabur yang baik, walaupun ada yang menabur yang tidak baik, kita akan menuai yang baik. Amin. Itu sebabnya Saulus buka pintu bagi kasih karunia Tuhan untuk menjamah Saulus. Kuasa Injil, sehingga kuasa Tuhan, kuasa kasih karunia-Nya menjadikan dia, haleluya, yang tadinya gelap dipakai oleh iblis, ya, menjadi terang. Wow, dia menjadi Rasul Paulus yang benar-benar menjadi bejananya Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita juga bisa begitu, saudara. Tapi kita hanya bisa dengan kita lebih lagi berakar dalam kasih-Nya. Amin. Kita nggak bisa dengan niat baik, dengan kita semangat dari jiwa, kita tidak mampu. Ya kan, Yesus adalah kebenaran, kekuatan, hikmat kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi yang utama, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalamnya nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Kebenaran Allah tuh siapa? Kebenaran Allah adalah Yesus. Yesuslah kebenarannya Allah yang sempurna. Yesus tidak pernah ada dosa, tidak pernah berdosa. Kenapa dia jadi dosa? Karena dia menerima, ya kan, menjadi dosa. Dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Amin, saudara. Dia menjadi najis, ya kan, di atas salib dengan kenajisan dosa kita. Dia menjadi kutuk, ya, dia jadi najis, dia jadi kutuk yang seharusnya saudara dan saya terus-menerus dikutuk. Dia sudah tanggung. Amin, saudara. Dia menjadi miskin agar saudara dan saya dijadikan kaya oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kemiskinannya. Amin. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dan bukan hanya kaya rohani, tapi kaya juga secara berkat juga, secara jasmani. Amin. Ya iblis membohongin sebagian anak Tuhan bahwa kekayaan itu jahat. Ya kan? Kekayaan itu tidak jahat, saudara. Kekayaan itu baik, ya kan, selama itu di tangan orang-orang, ya kan, yang hatinya sama Tuhan. Amin, saudara. Kemakmuran orang bebal akan menghancurkan orang, tapi kita bukan orang bebal.
kita ciptaan baru. Ada kasih Tuhan dalam diri kita. Makin diberkati, makin kita jadi berkat. Amin. Haleluya. Jadi nomor satu, ya kebenaran Allah, Yesus kebenaran Allah sudah dikasih ke kita. Haleluya. Haleluya. Yang memimpin dari iman ke iman. Bukan dari iman langsung kepada perbuatan ya. Ini kok miring ya. Bukan dari iman langsung kepada perbuatan, tapi dari iman ke iman. Jadi di sini saya harus mengerti dari iman ke iman itu bukan iman kita loh. Karena manusia bisa beriman atas imannya dia sendiri. Tanpa Kristus, saya percaya begini-gini. Ada yang jadi saudara. Tapi kalau orang itu tidak diselamatkan, sia-sia. Amin. Tapi kita beriman pada Kristus, pada kasih karunia-Nya. Karena dari situlah yang utama. Pertanyaan yang pertama, dari mana mulainya hubungan kita sama Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Dari mana mulanya? Ya kan? Dari saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan sebagai penebusan dosa kita. Dari situ mulainya. Amin, saudara. Dan Allah sudah menetapkan kebenarannya Dia, standarnya Dia. Ya kan? Haleluya. Dari iman kepada kasih karunia-Nya, ya kan? Mulai dengan roh, dan dari situ beriman terus kepada kasih karunia-Nya. Ya kan? Bukan beriman kepada perbuatan kita, jasa kita. Tidak, beriman terus dari iman ke iman. Dan iman yang hidup akan menghasilkan perbuatan. Iman kepada kasih karunia. Kasih Allah yang sempurna. Ungkapan kasih Allah yang sempurna adalah Yesus. Yesus itu ungkapan kasih Allah yang sempurna. Yesus bilang, siapa yang melihat aku? Melihat Bapa. Amin. Yesus bilang gitu. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Karena banyak orang punya konsep yang beda-beda mengenai Allah. Ya kan, ada yang menggambarkan Allah itu kejam. Nggak boleh salah sedikit, langsung dihantam. Wah, bencana ini semua. Kayak di Amerika kadang-kadang ada istilah, ini semua tindakannya Allah. Itu bukan Dia. Dulu di Taman Eden nggak ada tuh badai, tornado, banjir. Nggak ada di Taman Eden. Tidak ada di dalam diri Allah untuk menyakiti manusia sedikit pun. Allah itu tidak kurang kerjaan. Buat apa Dia ciptakan manusia terus Dia binasakan? Beberapa orang pikir begitu. Karena tidak mengenal Dia melalui Yesus. Amin, saudara. Nah, supaya orang mengenal Dia dengan benar, Dia kirimkan Yesus. Dia menjadikan firman-Nya bagian dari Dia. Bahkan Alkitab mengatakan Allah meninggikan firman-Nya lebih daripada namanya. Wow. Dengan kata lain, Dia mau memastikan saudara dan saya kita bisa hidup mengandalkan firman-Nya. Dia nggak akan pernah berdusta. Jadi kalau kita pikir kita lagi percaya firman-Nya, terus kok lama ya, kok belum jadi-jadi ya, jangan berasumsi. Bisa tanya Dia, Tuhan, kenapa kok lama? Saya juga gitu. Saya pernah mengalami, wah Tuhan, ini kok lama ya? Saya tahu saya sudah ditebus dari penyakit. Kenapa kok lama? Tunjukkan, bukan harus saya salah di mana, enggak. Tunjukkan aja hikmat-Mu, harus bagaimana supaya lebih cepat. Karena sudah pernah sembuh ini, sembuh itu, mengalami banyak hal. Kenapa ini kok lama? Karena saya berasumsi, saya lagi nilai diri saya dari diri saya. Tapi waktu saya ke Dia, saya tidak datang dengan saya komplain, dengan saya menuduh Dia, dengan saya berasumsi. Enggak, Tuhan terangin saya. Nah Dia bilang, kualitas dan kuantitas, tambah firman penembusan. Akhirnya selesai, saudara. Akhirnya jadi, yang dokter bilang tidak bisa sembuh loh. Yang orang bilang, wah Monica, kalau tambah umur, tambah parah. Tapi selesai. Amin. Puji Tuhan untuk Tuhan kita yang firman-Nya bisa diandalkan. Thank you Lord Jesus. Dan hari ini saya sedang, haleluya, memberikan firman-Nya sehingga saudara lebih lagi dibangun, saudara lebih dikuatkan, saudara lebih berakar. Dan ada kelegaan yang lebih besar dalam jiwa saudara. Ya, firman itu menjadi nyata, saudara akan lebih lagi jadi kesukaan ya. Jadi sikap saudara akan lagi berubah waktu saudara mulai mengalami ya kan kuasa firman-Nya, kebaikannya. Saudara akan lebih lagi menghampiri Allah dengan hati terbuka karena saudara lebih mengalami kebaikannya Dia. Dan saudara tidak lagi menghampiri dengan rasa takut, terhukum seperti dituntut ya. Jadi ingat permulaan ya, ada di antara saudara yang masih begitu ya, masih ada rasa takut ya. Bentar saudara, saya minum. Masih ada rasa takut.
Ya kan? Apa yang utama? Kita harus keluar dari Babylon. Babylon itu apa? Kebingungan. Kenapa masih ada rasa takut? Ya kan? Mau lebih lagi, tapi ada sesuatu rasa takut, ketidakpastian. Karena saudara pernah mendengar ajaran atau Injil yang lain. Paulus bilang Injil yang lain. Terkutuklah orang yang mengabarkan Injil yang lain. Injil yang lain atau apa? Yang tidak menjadikan Kristus penebusannya sebagai pusat, seolah-olah Yesus belum bangkit, seolah-olah saudara belum lahir baru, seolah-olah Allah masih bisa menghukum saudara lagi. Itu menyebabkan anak Tuhan selalu ada rasa takut. Dan rasa takut itu akan membuka pintu bagi iblis. Ada yang dicuri, ya kan? Ada yang dicuri, ada yang rusak. Ya, saya akan bacakan. Sebetulnya saya tidak rencana ke sini, tapi saya percaya Roh Kudus kasih tahu ada di antara saudara yang pernah dengar penafsiran yang keliru mengenai ayat-ayat firman, sebetulnya yang tidak sesuai dengan konteks penebusan Kristus. Jadi ayat itu kalau diterjemahkan, dicomot langsung itu aja, terus apalagi cuma satu ayat. Dari situ diberitakan sedemikian sehingga orang yang anak Tuhan yang dengarkan jadi takut. Loh, waduh, saya belum tentu selamat loh. Allah bisa nggak kenalin saya loh ya. Dia bisa lempar saya lagi ke neraka. Waduh, saya nggak boleh salah. Waduh, lupa. Kenapa? Belum berakar. Oke, saya akan bacakan supaya saudara berakar. Sebelum saya sharing yang lain, saya percaya Roh Kudus yang tahu ya, saya tidak tahu, dia tahu, dia ada di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Dan dia mau, saya ingatkan ayat ini dulu saudara. Saya ingatkan ayat ini dulu ya. Ya kan, saya akan baca dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ingat saudara, saudara dibenarkan karena iman. Saudara dibenarkan karena iman. Karena iman, saudara sudah dibenarkan karena iman. Bahasa Inggrisnya lebih jelas itu being. Being itu keadaan kita sekarang dan selamanya. Itu being itu selalu kita begitu. Selalu begitu. Keadaan kita selama-lamanya tuh begitu di hadapan Allah. Karena keselamatan adalah kekal. Ya kan? Sehingga waktu kita terima Yesus, kita masuk dalam satu identitas yang kekal. Bukan yang sementara loh ya. Keselamatan itu kekal. Makanya di abad 20 saudara dan saya bisa diselamatkan. Kenapa? Karena keselamatan itu ada di luar waktu. Dan waktu kita terima dengan iman, Allah yang adalah Tuhannya waktu. Dia bisa menyebabkan keselamatan itu kita bisa terima di zaman apa aja. Haleluya. Karena Allah adalah Allah waktu. Dia tidak hidup di dalam waktu. Ya kan, kita memiliki damai sejahtera dengan iman. Kita yang dibenarkan, sudah dibenarkan dan akan terus dibenarkan. Tidak ada hubungannya ya, kelakuan kita baik dan buruk ya. Bukan begitu ya. Kita diperhitungkan sebagai benar. We have peace, we justified. Kita diperhitungkan sebagai benar dengan iman, saudara, bukan dengan perbuatan. Jangan geser. Biar ini jadi pewahyuan di dalam nama Yesus. Bapa, berikan pewahyuan kepada kami semua akan ayat ini, ayat-ayat ini, supaya ini jadi pewahyuan. Kami bukan hanya baca sekilas, kami coba jangan berasumsi kami sudah tahu, tapi kami mulai renungkan, kami pelihara, kami tanam seperti benih, kau katakan. Kami tanam di dalam diri kami dan kami pelihara. Dan di dalam nama Yesus saya minta Bapak, siramin benih ini supaya kami tubuh Kristus, kami lebih lagi berakar di dalam kebenaran-Mu sehingga buah-buah kebenaran lebih lagi bertumbuh dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan jeripayah kami manusia, tapi oleh karena jeripayah putra-Mu. Haleluya, dengan iman kami lebih lagi berbuah bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya kan? Jadi ingat, dengan iman ya. Jadi kalau dikatakan dengan iman, kita jangan mau dirubah. Ya kan? Kita dibenarkan, oh dulu iman, terus sekarang perbuatan. Ya kan? Makanya kita harus perhatikan. Kita harus dengar hati-hati dengan iman loh ya. Berarti apa? Kita harus dengar lagi saudara. Kalau dengan iman, kita dibenarkan dengan iman. Bukan kalau kita tidak dengar langsung kita nggak dibenarkan. Tidak. Di hadapan Allah, kita tuh selamanya anak Dia. Kita selamanya adalah orang benar di hadapan Allah ya. Allah itu roh. Secara roh kita tuh sudah selamanya kita lahir dari Allah loh. Saat itu nanti berikutnya ya. Nanti saya kasih detailnya aja ya, saya catat di sini ya. Supaya saya bisa siramin ya. Kita tuh sudah lahir dari Allah, kita sudah ciptaan baru. Secara roh kita sudah ciptaan baru. Secara roh selamanya kita anak Dia. Dia kenalin kita loh. Dia tahu berapa banyak rambut di kepala saudara dan saya.
Dia tahu semua. Amin, saudara. Dia tahu semua. Haleluya. Kita selamanya adalah orang benar. Tapi kenapa dengan iman jiwa kita itu harus terus-menerus diperbaruin. Makanya dengan iman berarti kita harus terus-menerus mau dengar lagi mengenai posisi kita, posisi benar kita. Supaya kita tidak geser. Terus kalau kita lupa, tidak dengarkan dengan lebih teliti apa yang kita sudah pernah dengar, nanti geser. Kita merasa benar karena perbuatan kita. Karena apa yang di luar, karena penerimaan orang, penghargaan orang. Wah, saya dapat jabatan ini, saya begini dan itu, terus bermegah. Seolah-olah, wah saya oke. Ya kan, lihat nih, pelayananku sudah sebegini hebat, berapa banyak. Nah lupa, kalau kita dibenarkan karena iman loh. Puji Tuhan kalau ada banyak buah. Tapi itu bukan posisi kita di hadapan Allah. Bukan berdasarkan itu kita dibenarkan. Sudah kan baca sendiri. Kita dibenarkan karena apa? Karena iman. Amin. Itu Injil yang benar. Itu kebenaran Allah dari iman ke iman. Iman apa? Beriman terus sama Yesus. Beriman terus sama kebenarannya Yesus. Bukan kebenaran kita sendiri. Kalau mau ada kuasa Tuhan terus bekerja. Maka kenapa? Tradisi manusia menyebabkan firman Tuhan hilang kuasanya. Kenapa? Terus menerus ke gereja tapi nggak ada kuasanya. Tidak mengalamin. Karena udah geser. Tidak lagi ada sebagian yang nyampur. Yang didengar tuh bukan Injil. Karena tidak ada kuasanya. Makanya kenapa sudah lama ikut Tuhan? Sifatnya tidak berubah. Kenapa sudah lama ikut Tuhan? Tidak ada kerinduan. Tidak ada belas kasihan sama orang yang belum percaya. Kenapa? Karena geser. Ada sesuatu yang didengar dan itu bukan Injil. Nggak ada kuasanya nanti. Tidak ada terobosan. Cara pikirnya sama terus. Kalau dulu suka tersinggung, sudah 15 tahun ikut Tuhan, 20 tahun tersinggung terus. Ya kan? Wah, kalau gitu takut terus. Kenapa begitu? Tapi kalau Injil yang benar akan menyelamatkan jiwa kita. Yang diselamatkan itu jiwa kita. Itu Petrus dikatakan, wah itu nanti itu berikut. Soal ini banyak sekali hal yang sangat memerdekakan. Ya kan? Saya tulis ini ya. Jadi inilah receive the end of your faith, the salvation of your soul. Receiving the end of your faith, the salvation of your soul. Menerima tujuan iman saudara dan saya itu supaya jiwa kita diselamatkan. Nah, jiwa itu bukan bicara mengenai roh loh. Jiwa bukan nanti supaya kita diselamatkan dari neraka. Jiwa itu pikiran, emosi, kehendak. Iman kita kepada kasih karunia-Nya akan menyelamatkan, mengubahkan jiwa kita. Yang adalah penghalang untuk Tuhan bekerja. Yang adalah penghalang untuk kita berbuah. Yang menghalangi itu bukan iblis. Dia akan menunggangi jiwa-jiwa, pikiran, emosi, kehendak yang belum diperbarui. Dia akan menunggangin. Dia akan pakai. Dia akan taruh pikiran-pikiran yang belum diperbarui dengan pikirannya dia. Dan kita pikir itu pikiran kita. Padahal itu bukan. Itu jiwa pikiran yang belum diperbarui. Misalnya, ini saya belok sedikit ya. Saya nggak rencana ke sini. Misalnya kita ada pikiran, saya benci dengan si Anu. Misalnya, benci dengan orang Kristen. Itu dia nggak baik begini. Padahal itu bukan saudara loh. Itu iblis. Ada kepercayaan yang salah. Anda belum mengerti betul. Sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Belum mengerti betul. Makanya dari situ ada rasa negatif. Bukannya ke Tuhan Yesus. Bukan serahkan ke Yesus. Dipikir-pikir. Apalagi terus ngomongin ke orang. Lebih lagi buka pintu sama iblis. Dia pakai kata saya benci, kenapa dia begitu, gara-gara dia, padahal itu bukan kita. Iblis yang taruh itu, dan saat kita mengakuin, waduh saudara, itu lebih lagi jadi tembok, dia mulai bangun tembok. Dia mau kita di penjara terus dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan. Puji Tuhan, sekarang Injil yang benar semakin diberitakan. Supaya saudara kita jangan mau dipenjarakan. Amin. Kita yang dibenarkan dengan iman. Jangan pernah kita pikir kita dibenarkan karena pelayanan kita, pengorbanan kita. Itu adalah buah, ada upahnya. Itu berharga di mata Tuhan. Tapi itu bukan karena itu kita dibenarkan. Iman. Jadi saudara perlu mau rela dengar lagi.
dengar lagi. Alkitab tuh bukan soal kita hafal, ya kan? Iman tidak timbul karena kita hafal firman. Itu Roma 10 ayat 17. Iman timbul, ya kan? Timbul lagi dan lagi bahasa Inggrisnya. Itu present simple tense ya. Jadi itu iman timbul lagi, timbul lagi. Sama kayak kita makan, ya kan? Yesus bilang, aku adalah roti hidup. Saat kita makan, energi kita ada lagi. Saat kita dengar Injil yang benar, ya Injil kerajaan Allah, ya kan, penebusan Yesus, ya kan, saat kita sedang mendengarkan lagi dan lagi, iman kita datang dan datang lagi. Makanya kita perlu bertekun terus. Kita jangan pernah berasumsi saya sudah tahu, saya sudah hafal. Itu bukan iman, ya kan. Nanti bingung kenapa nggak bisa ngadepin. Ya, ada yang bingung kenapa sudah lama hamba Tuhan tadinya luar biasa, kok dia ngawur, ya kan? Kok jadi ngawur? Kok jadi jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam hal masalah keuangan? Kenapa? Karena itu makanya kita harus saling mendoakan, saudara. Iblis mau membuat kita dan saudara-saudara kita tersandung supaya tidak bisa lagi efektif, supaya garamnya jadi tawar, supaya airnya jadi pahit, ya kan? Pahit, sakit hati, ya kan? Karena geser, tidak lagi dengar dengan iman, tidak lagi meneguhkan diri lagi dan lagi akan posisi benar kita. Dari situ mulai pikir saya sudah oke, karena saya begini dan gitu. Saya sudah oke, karena lihat saya sudah punya ini, bisnis saya berhasil. Waduh, itu tinggal tunggu waktu. Akan ada hal-hal yang membuat orang itu tersandung. Bahkan ada yang meninggal sebelum waktunya. Sayang, masih umur sekian, pelayanannya besar, tiba-tiba mendadak meninggal. Kenapa? Geser. Makanya kita begini, saudara. Kalau saudara tahu ada hamba Tuhan yang lagi dipakai, doakan. Semakin itu doakan supaya dia tetap bertumbuh. Kita semua harus bertumbuh dan tetap pelihara kebenaran ini yang oleh iman. Mau dengar lagi, ya kan? Supaya kita makan terus dari Yesus. Karena Yesus bilang gini, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ya kan? Dari situ waktu dia ngomong itu, saudara, ketahuilah banyak orang meninggalkan Yesus. Orang pikir, apa itu? Masa tubuhnya dia mau kasih ke kita untuk dimakan? Masa minum darahnya? Apa itu? Nah, inilah. Dan mereka meninggalkan Yesus. Nggak mau lagi dari situ, dari dengar itu, tidak mau ikut Yesus. Harusnya, kalau kita dengar sesuatu yang baru, kita jangan langsung berasumsi itu sesat. Tunggu dulu mana ayatnya. Apakah sesuai dengan konteks perjanjian baru? Lihat ayatnya. Tanya Tuhan. Tuhan ini gimana? Terangin. Karena Yesus bilang kalau kamu mau melakukan kehendak Tuhan, kalau kamu mau tunduk pada kasih-Nya, kamu mau melakukan kehendak Dia, kamu akan tahu yang dari Tuhan apa bukan. Yesus bilang itu loh. Karena dia dituduh, Yesus dituduh dari iblis. Bayangin. Wah, dia tuh dari Beelzebub. Kurang ajar kan iblis. Dia tuh, tapi iblis sudah kalah. Saya mau ketawa. Masa Yesus dituduh dari Beelzebub? Kurang ajar kan iblis itu. Tapi dia udah kalah. Amin. Makanya Yesus bilang, hei, kalau seseorang mau melakukan kehendak Tuhan, dia akan tahu ajaranku dari Tuhan apa bukan. Kita tunduk aja, kita akan tahu ini nggak bener ini. Amin. Ajaran yang selalu mengarahkan meninggikan manusia itu adalah anggur yang lama, kantong anggur lama. Tapi ajaran yang meninggikan Yesus, penebusan Dia, ya kan, jati diri yang baru, ya kan, bersunat atau bersunat tidak ada artinya. Jangan suka berselisih soal benar dan salah, ya kan, tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Itu Galatia 6 ya. Dan orang-orang yang memberikan dirinya, menjadikan ini sebagai patokan ciptaan baru. Kuturunlah kiranya kemurahan, damai sejahtera, kasih karunia, rahmat kemurahan terus dicurahkan, dan damai sejahtera. Kalau kita menjadikan itu patokan, saya sudah ciptaan baru. Apa yang firman yang katakan mengenai saya yang baru? Itu yang utama. Saya yang baru. Ya kan? Haleluya. Saya ciptaan baru. Sekarang saya melihat diri saya beda.
bukan lagi sebagai orang yang tidak berdaya, orang yang memelas-melas, orang yang terus jadi korban apa yang di luar terjadi. Tidak, saya adalah ciptaan baru. balik lagi. Ini di luar ini sudah mulai masuk musim gugur ya saudara. Terus kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Saudara sabar ya. Saya minum dulu ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bahasa Inggrisnya bukannya kita hidup, tapi kita memiliki. Sebentar, saudara. Saya nggak sakit ya. Saya cuma perlu minum aja. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Bukan kita hidup, tapi kita memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesus adalah damai sejahtera kita. Karena kita memiliki damai sejahtera, kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Bukan berarti kita tidak ada masalah. Kalau saudara terus bertekun, ya kan, di dalam jati diri kita yang baru, ya kan, lebih lagi bertumbuh. Saudara, itu yang namanya masalah itu tidak akan berhenti loh, saudara. Makanya dikatakan kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena akan ada masalah. Jangan kaget. Yakobus bilang jangan kaget. Akan ada terus ujian iman kita. Tapi sudah ada yang mengatasin. Sudah ada yang diuji dan menang, namanya Yesus. Jadi kita hidup mengandalkan dia aja. Mengandalkan dia kita akan oke. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Dengan kata lain, sekarang kita punya hubungan yang hidup dengan dia. Kita punya akses kepada tahta kasih karunia-Nya. Sama seperti kalau saya dengan anak saya sebagai orang tua. Anak saya tuh bisa ke saya kapan aja. Saya di kamar, mereka bisa langsung masuk. Mereka nggak usah ketok. Mereka nggak usah permisi. Mereka bisa buka lemari saya. Tinggal ngambil. Amin. Tinggal kalau anak saya sekarang ada yang tinggal di tempat lain, dia datang, dia bisa pakai baju saya kalau perlu. Amin, sudah. Kenapa? Dia anak saya. Allah juga begitu, sudah punya akses. Jadi belajar datang ke dia, apa-apa ke dia aja dulu. Jangan ke orang. Nanti kalau sudah ke dia akan pimpin. Kita harus ngomong sama siapa. Ngerti kan? Bukan berarti kita tidak boleh ngomong ke orang, sudah. Tapi Tuhan akan pimpin. Kita harusnya konseling sama siapa, bicara sama siapa, dia akan taruh di hati kita. Tapi dia, izinkan dia dulu, amin. Karena dia Bapak kita ya. Jadi kita punya damai sama dia oleh karena Tuhan kita. Jadi bukan balik lagi. Ini semua bicara mengenai Yesus. Karena Yesus kita dibenarkan. Karena kita beriman sama Yesus, beriman saja. Terus juga oleh karena Tuhan kita. Kita ada damai sejahtera karena Tuhan kita. Selalu apa-apa mendorong, mengarahkan bukan kepada perbuatan kita loh. Ya kan, perbuatan kita cuma buah. Respon kita cuma buah. Amin. Ya, thank you Lord Jesus. Ya, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya langsung aja, nanti saudara bisa baca sendiri ya. Semua ini ayatnya luar biasa. Jadi di sini katakan ada kesengsaraan ya. Ada ujian, ya kan? Iblis mau membuat menekan kita. Jadi ada sesuatu yang kita dengan iman, kita terus beriman karena iblis berusaha membuat kita menderita. Apakah itu roh, jiwa, tubuh? Tapi puji Tuhan, kita punya damai sejahtera di dalam Dia. Kita punya keutuhan kita. Amin. Nah, saya mau bacakan ini. Ini yang lain nanti berikut ya. Saya ini yang Roh Kudus ingatkan dari ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin, saudara. Kristus sudah mati selagi saudara masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita sudah dibenarkan. Makanya kalau kita baca tuh kita ulang-ulang.
sekarang dan selamanya. Sudah dibenarkan, sudah dibenarkan. Tapi kalau salah lagi gimana Ibu Monica? Ya, kita memiliki penebusan, pengampunan dosa. Kita mengakuin dan terima pengampunannya. Saya sudah salah. Jangan suka kebiasaan gini. Ya, saya sudah salah. Tapi kan Tuhan, dia begitu. Tidak perlu. Kita rendahkan diri kita aja. Oke, saya punya masalah ini. Pasti ada salah saya juga. Terima kasih. Engkau mengatakan, saya dibenarkan karena iman. Engkau mengatakan, saya memiliki penebusan saya, pengampunan dosa. Saya terima pengampunanmu. Terima kasih Bapak. Saya tidak lagi dihukum. Amin. Kenapa? Dan di posisi ini sebetulnya saudara sedang lagi oke, kelakuan saudara ya, lagi oke, lagi tidak oke. Di hadapan Tuhan, saudara sama terus loh. Kira kosya pakalan pikiran kosya pakala. Ira kosya. Kenapa begitu? Karena Yesus, sudah jadi satu sama Yesus. Di hadapan Allah, dia melihat kita bukan seperti manusia. Dia melihat kita di dalam Kristus. Kelakuan kita itu tidak menentukan posisi kita. Kelakuan kita akan menentukan berapa banyak buah yang akan timbul dalam hidup kita. Kelakuan kita itu timbul dari kepercayaan. Jadi posisi kita di hadapan Allah itu tidak naik turun, tidak berubah-ubah. Karena Yesus tuh, kita sudah jadi satu sama Yesus loh. Kita kan tubuh Kristus. Jadi di hadapan Allah posisi kita sama terus. Nggak berubah-ubah. Kadang Allah terima saya, kadang Allah menolak. Itu kantong anggur yang lama. Itu hukum Taurat. Tapi sekarang kita sudah jadi satu sama Yesus. Sekarang saya tanya, apakah Yesus Kristus itu berubah-ubah, saudara? Apakah kadang Yesus sekarang dia oke, kadang dia tidak oke? Dia oke terus kan? Dia kebenarannya Allah. Tapi jiwa kita harus mau perbarui pikiran supaya kelakuan kita, waktu kita perbarui pikiran kita, perbarui, kita terima firman yang kelakuan kita akan berubah. Jadi janganlah datang sama Tuhan tanpa kita sadar kita tuh siapa. Kita harus datang sama dia, ya kan, dari posisi kita di dalam Kristus. Karena Yesus, haleluya, kita dibenarkan. Sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, sekarang dan selamanya. Amin, saudara. Ya kan, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya nggak akan kasih lebih dari itu ya. Kalau saudara kurang merenungkan firman ini, kalau saudara masih kurang baca firman surat rasuli, saudara mungkin belum bisa terima. Jadi saya balik aja. Itu nanti berikutnya oleh anugerah Tuhan, saudara baca, saudara minta Roh Kudus ya. Saya akan balik dulu karena ini dasarnya harus diberitakan ya. Saya bacakan ini dasarnya apa yang penting. Nomor 1, kita dibenarkan oleh iman atas kasih karunia-Nya, dan kita terus hidup oleh iman atas kasih karunia-Nya. Dan saya baca ini saudara ya, ya kan, saya bacakan dari Ibrani. Ini dasar-dasar yang saya mau Tuhan saudara diteguhkan. Apa yang utama, dasar saudara, ya kan. Ibrani 1. Sebab pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dulu Allah berbicara melalui nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Sekarang dia berbicara mengenai firman Kristus. Amin. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan maaf ya, saya mau berdoa. Saya merasa mau berdoa. Bapak, dalam nama Yesus saya berdoa Bapak, supaya apa yang saya sampaikan, bantu anak-anakmu menerima kebenaran perjanjian baru ini. Roh Kudus-Mu ada di dalam anak-anakmu. Dan kalau ada di antara anak-anakmu yang sudah didoktrinkan bahwa keselamatan itu bergantung dari jerih payah kami, bahwa Yesus, mulai dengan Yesus, tapi kami yang harus lanjutkan. Bapak, berikan pewahyuan bahwa Yesus adalah pemula dan penyelesai, bahwa keselamatan itu sudah selesai. Kami hanya membiarkan Engkau yang bekerja. Kami hanya mengerjakan keselamatan itu. Dan itu bukan untuk kami dilayakan, tapi untuk kami berbuah. Dan firman mengatakan, Engkau yang bekerja dalam diri kami.
Kami tidak bisa berbuah dari diri kami. Kami nggak bisa kira kursia didayakan dengan kekuatan kami. Kami adalah orang benar dan kami hidup oleh iman. Engkau bekerja. Kalau sekarang ada anak-anakmu yang masih ada rasa bersalah, terangi Bapak di dalam nama Yesus. Terangi dalam nama Yesus. Amin. Bentar. Saya minum dulu ya. Haleluya. Saya merasa mau berdoa gitu. Nah, kalau ada di antara saudara yang sudah didoktrinkan bertahun-tahun bahwa keselamatan itu tidak kekal, masih kena murka lagi, nanti saya kasih ayatnya, nggak bisa terima, nggak bisa ngelihat, saudara. Padahal itu sudah jelas dibilang kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Tapi ada orang yang nggak bisa ngelihat. Bentar ya, saya minum dulu. Karena sudah terkena terus-menerus bertahun-tahun ditanamkan. Makanya saya sudah berdoa supaya saudara pakai waktu, lihat dan minta Roh Kudus tenangin. Apa artinya? Saya pasti diselamatkan dari murka Allah. Minta dia terangin supaya ayat-ayat yang iblis pakai untuk merubah penafsiran itu bisa dibukakan, saudara. Saya tutup jendela sebentar ya. Saya bukan jendela karena panas, tapi kalau dibuka jadi haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau ada ayat-ayat ya yang tidak sesuai, yang berlawanan, itu pengertian itu tidak benar. Saudara bisa minta Tuhan terangin dan saudara pakai waktu renungkan. Apa artinya kita diselamatkan dari murka Allah? Pasti loh. Pakai kata pasti, saudara. Dan itu sesuai dengan konteks. Karena kita tubuh Kristus. Sekarang saya tanya, apakah Allah akan lempar Kristus ke dalam neraka? Cobalah kita pikir. Kenapa ada Roh Kudus di dalam kita? Dikatakan nanti saya kasih ayatnya. Selamanya ada di dalam kita loh. Apakah Allah akan mengirimkan kita lagi? Nggak mungkin. Itu berarti karya Kristus tidak sempurna. Itu berarti darahnya ada cacatnya. Ya kan? Kenapa bisa salah mengerti? Karena sudah bertahun-tahun mungkin dengar doktrin yang keliru. Izinkan Tuhan menerangi saudara. Allah mengasihi saudara dengan kasih yang sempurna. Kenapa ada rasa takut dalam diri saudara? Karena saudara belum sempurna di dalam kasih. Saudara belum cukup mengerti. Karena kasih itu bukan kita yang mengasihi dia. Bukan jerih payah kita loh. Inilah kasih itu, 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang mengasihi dia. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan. Kalau saudara cuma dengar ayat ini separuh, makanya akan ada takut terus. Dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Itu menyebabkan kita dimerdekakan dari rasa takut untuk dimurkain. Kenapa masih ada takut? Karena cuma separuh ayat itu diberitakan. Kita cuma dengar separuh terus, yang separuhnya enggak. Iblis itu suka memutarbalikan loh. Makanya waktu dia mencobai Yesus, dia mencobai apa? Dengan ayat firman loh. Dengan ayat cuma separuh dia pakai loh. Oh iya, lemparin aja dirimu. Kan ada tertulis. Iblis tahu Alkitab. Kurang ajar dia. Iblis tahu Alkitab. Tapi ayatnya di luar konteks. Apa nih Tuhan? Kalau kamu anak Allah, lempar dirimu dong. Kan ada tertulis. Mencobai Tuhan. Ya kan? Nanti kan ada malaikat. Ya kan di Ibrani 2 dikatakan malaikat tuh pelayan kita loh. Kita punya pelayan loh, malaikat saudara. Nanti kan akan kamu tuh ada akan ditanang oleh mereka. Tapi kan Tuhan Yesus bilangnya jangan mencobai. Tuhan Yesus tahu konteks. Jadi kita harus makanya dikatakan harus tetap dalam firman-Nya, tetap. Kalau ada yang kita nggak mengerti terus terbuka. Jadikan ayat-ayat yang jelas sebagai patokan supaya ayat-ayat yang masih kurang jelas itu nanti akan ada pengertian yang benar. Jangan menafsirkan dari ayat yang kurang jelas. Terus dari situ apalagi cuma pakai 1 ayat. Tidak boleh. Amin.
Jadi sekarang kita lihat di Ibrani ini, sekarang Tuhan tidak lagi berbicara lewat nabi-nabi. Kenapa ada orang yang lebih meninggikan nubuatan? Itu kan karunia nabi itu bukan hanya bernubuat karunia nabi sekarang di perjanjian baru ini, karena kita sudah bisa langsung kepada Dia, kita sudah dibenarkan karena dengan iman, kita bisa dengar Tuhan langsung, nggak usah kita ke nabi, kita selalu cari validasi. Saya ini ayat ini, tapi saya cari konfirmasi ke si A, si B, seolah-olah firman-Nya tidak cukup. Itu perjanjian lama begitu. Karena dulu manusia tidak bisa langsung. Manusia dulu belum punya damai sejahtera dengan Allah. Belum dibenarkan oleh darahnya. Yesus belum disalib di perjanjian lama. Makanya mereka hanya bisa ke Tuhan lewat nabi, lewat imam. Belum ada Roh Kudus. Sekarang kita semua bisa ke Tuhan melalui darah Yesus. Jadi hamba Tuhan itu bukanlah perantara antara manusia ke Tuhan. Kita adalah imam yang bisa berdoa untuk orang, bukan kitanya, bukan perantaranya. Jadi kalau seseorang meninggikan dirinya tanpa dia sadari, seolah-olah dia jadi perantara antara manusia ke Tuhan, apa-apa harus dengar hamba Tuhan itu, seolah-olah yang dilayani tidak bisa dengar. Itu tidak benar. Itu tidak begitu, saudara. Itu bukan perjanjian baru loh. Karena Alkitab bilang sekarang dia berbicara lewat putranya, firman-Nya, pewahyuan yang Rasul Paulus dapatkan. Kita perlu terima. Karena itu X-ray-nya Injil. X-ray-nya kasih tahu apa yang detailnya, apa yang terjadi jati diri kita. Orang kan taunya Yesus disalib. Tapi mereka nggak tahu efeknya bahwa setelah Yesus bangkit, ya kan, bait Allah terbuka. Setelah Yesus bangkit bisa jadi ciptaan baru, ya kan, ada Roh Kudus. Mereka waktu itu belum mengerti loh. Mereka cuma taunya dari luar. Wah, Yesus disalib. Jadi makanya karena mereka cuma tahu dari luar, waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, setelah Yesus disalib kan mereka harus tunggu. Jadi mereka tidak tahu X-ray-nya, apa yang terjadi secara roh itu mereka tidak mengerti. Ya kan? Mereka murid-murid nggak ngerti, makanya waktu ada yang mereka dengar Maria Magdalena bilang, aku lihat Tuhan, dia hidup lagi. Mereka nggak langsung percaya loh, karena itu di luar penalaran mereka. Kenapa? Karena Roh Kudus belum sepenuhnya dicurahkan. Tapi setelah itu melalui Rasul Paulus itu tidak sama Yesus loh. Tapi dia bisa dikasih pewahyuan, dia dikasih X-ray-nya. Ini loh, karena Yesus bangkit, itu buat dia diserahkan tuh bukan karena orang-orang. Orang kan taunya, waduh ini Yesus disalib sama orang-orang ahli-ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka taunya gitu. Padahal X-ray-nya, pewahyuan itu menyatakan dia diserahkan karena pelanggaran kita. Nah itu apa yang di alam roh itu dikasih tahu, disingkapkan. Sehingga kita mengerti lebih jelas, bukan hanya yang dari luar. Terus dia dibangkitkan. Bukan hanya dibangkitkan sebagai anak Allah, tapi dibangkitkan bagi pembenaran kita. Bagaimana kita diperhitungkan sebagai benar. Bukan berdasarkan perbuatan kita, jeripayah kita, tapi karena oleh iman. Wow, kita diperhitungkan sebagai benar. Roma 3 ayat 20-26 salah satunya mengatakan kita dibenarkan dengan cuma-cuma loh. Cuma-cuma apa artinya, saudara? Freely. Tidak ada yang kita harus bayar sama sekali loh. Jadi kenapa sekarang sudah jadi anak Tuhan kita disuruh bayar? Kita ditagih. Kalau kamu nggak benar nih, harus benar loh ya. Kalau enggak Tuhan nggak mau terima kamu. Iyalah, katanya cuma-cuma. Kenapa? Tidak tahu ayat itu. Didoktrin dengan yang lain. Ada campuran. Makanya takut terus. Ikut Tuhan takut terus. Ketidakpastian. Makanya jadi itu yang dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai selesai. Banyak yang lemah, sakit, tidak sedikit yang tidur. Harusnya bisa terus kuat. Ya kan? Tidak terus-menerus lemah, terus tidak terus-menerus sakit-sakitan. Ya kan? Terus juga jangan tidur sebelum waktunya, jangan meninggal sebelum waktunya. Sayang, orang butuh kita, dunia butuh kita. Dunia butuh kasih yang di dalam kita, dunia butuh karunia yang Tuhan taruh dalam kita. Dunia butuh doa kita. Tapi kenapa? Ya kan? Nah ini, karena makanya ini yang utama.
yang utama itu pengenalan. Apa yang penting? Nomor 1, beriman atas Yesus, ya kan? Beriman terus atas kasih karunia Dia. Terus menerus itu Injil, supaya kuasanya terus bekerja, supaya jiwa kita terus diselamatkan, diubahkan cara pikir kita, emosi kita yang biasanya dulu cepat tersinggung, emosian, ini banyak yang negatif mulai berubah, mulai lebih tenang, mulai lebih ada pengharapan, lebih sukacita, lebih gampang ngampuni. Kemauan yang tadinya susah diatur, susah deh. Kadang iya, kadang enggak. Lebih lagi ada buah ketaatan. Mau lebih lagi ikut Tuhan, mau lebih lagi hidup bagi Dia. Apa nih, jiwanya mulai kemauannya mulai makmur. Itu Injil. Haleluya, Injil yang benar, Injil kasih karunia. Wow, semakin damai. Itu artinya, haleluya, seperti Abraham. Abraham sudah diberkati dalam segala hal. Dia selesaikan perlombaan iman dia. Dia tidak babak belur. Dia tidak mengalami apa yang Daud alami loh. Karena kita nih keturunan Abraham, bukan keturunan Daud. Walaupun Daud itu ada bagian contoh yang baik, tapi tidak penuh karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Abraham tidak hidup di bawah hukum Taurat. Abraham hidup sebelum ada hukum Taurat. Amin, saudara. Haleluya. Sehingga orang boleh melihat kebaikan Tuhan. Abraham hidup setelah dia kekuatannya diperbarui setelah Sarah meninggal. Dia punya anak 6, saudara. Dia menikah lagi, anaknya 6 loh. Waduh, itulah kasih karunia Tuhan. Kalau kita percaya Injil yang benar. Amin. Thank you Lord Jesus. Saudara sabar ya. Jadi sekarang, jangan cari validasi, jangan suka cari nubuatan, tidak perlu. Alkitab sudah bilang, Allah sekarang berbicara melalui anaknya. Kenapa cari validasi? Kalau Tuhan, nubuatan itu penting. Jangan anggap remeh nubuatan. Tapi kita tidak hidup oleh nubuatan, kita hidup oleh firman. Nah, kalau kita perlu nubuatan, Allah akan kasih. Kita nggak usah cari, Dia akan sebabkan. Saya mengalami, saya nggak cari, tapi waktu Tuhan berbicara, Dia kasih konfirmasi. Kenapa? Haleluya, untuk meneguhkan aja. Nubuatan itu untuk meneguhkan. Hanya untuk meneguhkan. Tapi kalau kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita akan jadi orang yang lebih lagi, iman kita lebih kokoh, sehingga kita membiarkan firman-Nya jadi patokan. Jadi kita nggak cari-cari nubuatan. Kita nggak selalu sepertinya firman-Nya itu tidak cukup. Firman-Nya cukup, saudara. Jadi ingat, dia berbicara mengenai anaknya. Anaknya berarti apa, Ibu Monica? Firman Kristus itu firman setelah Yesus bangkit. Jadi, nah setelah Yesus bangkit itu dari Kisah Rasul, dari Roma ke belakang, Kolose, Efesus atau apa. Karena Yesus bilang, saya kemarin sudah bilang di Lukas, ya kan? Di Lukas kan dikatakan kemarin bahwa harus digenapi, ya kan? Saya mungkin nggak akan balik lagi kali ya. Lukas 24 ayat 44, ya kan? Saya ulangin lagi deh, nggak apa-apa. Saya siramin lagi. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi sudah digenapin kan? Yesus sudah bangkit. Jadi sudah digenapin. Jadi baliklah saudara dan saya, kita lebih mengerti dulu, ya kan, firman Kristus, sehingga kita bisa menafsirkan dengan tepat, ya kan, kitab Musa. Karena di dalam hukum Taurat itu ada Yesus, ya kan, di dalam kitab Musa ada Yesus, di dalam nabi-nabi itu ada Yesus. Amin, saudara. Gambarannya Yesus. Yusuf itu seperti gambaran Yesus. Yehuda, kenapa Tuhan Yesus keturunan dari Yehuda, bukan keturunan dari Yusuf? Saya pernah tanya Tuhan, kenapa Tuhan kok Yesus keturunannya dari Yehuda? Kalau saudara baca Yehuda, Yehuda itu artinya pujian. Yesus adalah hidupnya memuji, jadi pujian Bapa. Dan Yehuda itu orangnya suka berkorban loh. Yesus begitu. Yehuda bilang waktu Yakub tidak mau mereka balik lagi, aduh ini harus bawa Benyamin, nanti Yusuf udah gak ada, sekarang Benyamin lagi. Karena Yakub itu lebih mengasihin Yusuf sama Benyamin.
Nah, Yehuda bilang ini, sudah aku yang tanggung. Kalau sampai mereka ambil Benyamin, aku yang tanggung. Itu Yesus, itu rohnya Yesus. Kita bisa melihat Yesus di perjanjian lama. Yesus tuh begitu. Aku aja yang nanggung dosa. Aku, ya kan? Aku menyerahkan nyawaku. Aku yang nanggung dosa. Aku yang menanggung hukuman. Aku yang menanggung ganjaran itu. Jangan izinkan manusia yang tanggung. Aku yang tanggung. Wow, betapa mulianya Yesus, saudara. Wow. Nah, makanya Tuhan bukakan mata saya. Kenapa bukan keturunan Yusuf? Ya kan? Karena saya bilang, aduh Yusuf tuh bagus ya. Bagaimana dia jadi berkat luar biasa. Ya saya tahu itu Yusuf gambaran Yesus. Tapi nah Tuhan bukakan gini. Makanya kalau kita tanya dia akan bukakan yang sesuai konteks. Dia bilang ini, karena Yusuf dipaksa. Ada bagian Yusuf tuh sebagai manusia. Yusuf dipaksa menjadi budak. Kalau Yesus tidak. Yesus menyerahkan dirinya. Dia dengan rela datang untuk menyerahkan nyawanya. Oh begitu. Wow, luar biasa saudara. Jadi kita bisa melihat Yesus, ya kan kalau kita mengerti Yesus dulu, kita akan menafsirkan perjanjian lama dengan benar ya. Saya cepat-cepat ini karena ada yang harus saya sampaikan kepada saudara. Nah, jadi saudara kita lihat di sini, sekarang di perjanjian baru ini, ya kan, jangan nyampur. Jangan menaruh kitab Nabi, perjanjian lama, ya kan, setara dengan Yesus, setara dengan firman. Ya kan, semua itu sudah digenapin, ya kan? Kita harus menjadikan firman Kristus, firman penebusannya sebagai yang utama, supaya kita tafsirkan dengan benar. Karena apa yang sudah digenapin, ya kan, itu bahaya kalau kita balik lagi. Sama juga tutup pendamaian. Kita jangan coba-coba buka itu tutup pendamaian. Nanti akan ada masalah. Maksudnya apa? Kita sudah ditebus, tapi kemudian kita berdoa, karena kita tidak tahu sudah selesai, kita berdoa seolah-olah kita belum ditebus. Kita memohon-mohon dengan takut, Tuhan, anak saya gimana? Jadi berdoa dengan takut, dengan khawatir, seolah-olah kita belum ditebus. Kenapa? Menjadikan apa yang di perjanjian lama yang sebetulnya sudah digenapi Yesus sebagai patokan utama. Jangan, sudah digenapi Yesus, kita bisa berdoa dengan beban boleh, tapi kita harus serahkan. Seperti anak saya juga, waktu itu mereka salah satunya kerja tuh sampai pagi di satu restoran, dia cuma sendiri sampai jam 3, pernah sampai pagi. Saya harus berdiri atas firman, jangan sampai dia papain orang, karena dia cuma sendiri loh. Dia tuh berani sekali, dia penuh tanggung jawab sampai jadikan general manager, tapi setelah itu dia berhenti sekarang. Saya percaya Tuhan lagi kerja, sekarang dia kerja di bank. Tapi sebelum itu saya harus berdiri. Tapi saya tahu saya harus perlu teguhkan. Enggak, saya punya perjanjian. Alkitab mengatakan keturunan orang benar diluputkan. Saya berdiri. Terus dia pernah tabrakan 2 kali. Mobilnya ringsek. Tapi dianya nggak apa-apa. Kenapa? Saya berdiri. Saya nggak, Tuhan, hei, tidak. Saya punya perjanjian. Kita orang benar. Yesus sudah menggenapin. Amin. Jadi saya itu kan keturunan orang benar diluputkan, itu ada di Amsal loh. Amin. Ada janji-janjian di Mazmur, tapi saya tahu itu sudah digenapin oleh Yesus. Jadi saya menolak. Saya tahu itu pasti, itu sudah selesai. Saya berdiri aja. Puji Tuhan. Tidak pernah ada terjadi apa-apa. Bahkan kecelakaan pun mobilnya ringsek, dianya nggak apa-apa. Amin. Puji Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi. Dia bilang, aku datang untuk menggenapi. Kita harus tahu, sudah selesai. Kita ambil janji-janjinya dari Mazmur, ya kan, dari kitab Nabi kita ambil, tapi dari posisi sudah selesai. Dari posisi Yesus sudah menggenapinya. Amin, Saudara. Nah, kita di situ dulu ya. Saya rasa ini saya nggak berusaha untuk jangan lebih supaya bisa terus. Ya, nanti kita terus lagi. Ini ada hal-hal yang saudara perlu kunyah. Perlu pakai waktu renungkan dulu. Jadi kalau ada masih ketakutan, biarlah firman itu menerangin. Sehingga ada kelegaan. Ada satu kepastian. Karena Yesus tuh sudah bangkit loh. Sudah bangkit bagi pembenaran kita. Makanya ada Roh Kudus dalam diri saudara.
Saudara harus lebih mengerti perbedaan antara roh saudara dengan jiwa saudara. Jiwa kita masih perlu diperbarui, masih harus diselamatkan. Tapi itu bukanlah posisi kita, itu buah kita. Kalau seorang anak Tuhan tidak perbarui jiwanya, dia bisa bersikap seperti orang yang belum ditebus. Nanti dia bisa melakukan hal-hal yang akan menyakiti dia dan orang lain. Makanya kenapa ada orang Kristen yang dipenjara? Padahal dia sudah dibenarkan, dia sudah anak Allah, dia punya warisan, dia punya kesempatan, dia punya talenta. Tapi dia tidak tahu, jiwanya tidak diperbarui, jadi sia-sia. Makanya baiklah, sekarang ini Tuhan sedang mempercantik mempelainya, tubuh Kristus, supaya kita diperbarui jiwa kita. Kita diteguhkan bahwa kita tuh selamanya di hadapan Allah, kita sudah ada damai. Kita sudah dikasihin, kita sudah ditebus. Yesus sudah diberikan bagi pendamaian dosa kita. Itu sudah selesai. Haleluya. Yesus sudah bayar semua hukuman dosa kita, ketidaklayakan kita, kenajisan kita. Dia sudah tanggung itu semua. Kita adalah ciptaan baru. Dia adalah kekudusan kita. Dia adalah kelayakan kita. Selamanya kita oke karena Yesus. Dan kita perlu terpelihara dengan iman karena jiwa kita, supaya kita lebih berbuah. Amin. Tapi buah kita itu bukanlah posisi kita di hadapan Allah. Ya kan? Ingat, kita ini carang. Tidak pernah ada pohon yang dicarang ditopang sama buahnya. Carang itu ditopang sama pokoknya. Yesus adalah pokoknya kita. Akarnya adalah penebusan Dia. Kita ditopang sama Yesus selamanya. Kita hanya berbuah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kita. Ya kan, kita akan ikut ditinggikan saat kita meninggikan Dia. Karena Dia kepala kita. Waktu kita kepala kita tinggikan, ya tubuh ya akan ngikut. Makanya ya dikatakan rendahkan dirimu, tahu posisimu. Kamu tuh carang, bagianmu adalah terus percaya, menerima. Maka Allah akan meninggikan kita pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu. Saya berdoa ya saudara. Bapa, di dalam nama saya berdoa untuk kami semua di sini. Kalau kami ada beban, apakah masalah perkawinan, masalah kesehatan, keuangan, hubungan keluarga, hubungan di dalam pelayanan, apapun juga, atau bisnis, apapun juga Bapak. Kami saat ini biarlah saya berdoa supaya kami semua mau menyerahkan. Yang mendengar ini itu kami mau serahkan, menyerahkan kekhawatiran, beban itu kepadamu Bapak. Semuanya, bahkan seumur hidup kami mau serahkan itu beban-beban. Masa depan kami bagaimana, anak-anak kami mau serahkan kepadamu Bapak. Kami mau merendahkan diri kami, bahwa bukan kami yang memelihara diri kami, bukan jerih payah kami, bukan jasa kami, karena kami adalah carang. Kami bersyukur Engkau memerintahkan, Engkau yang adalah kasih, memerintahkan kami untuk menyerahkan seluruh beban kehidupan kami kepadamu. Sebab Engkau yang memelihara kami, bukan diri kami, bukan keuangan kami, bukan pelayanan kami, tapi Engkau yang memelihara kami. Terima kasih, kami merendahkan diri kami. Haleluya, kami beriman di dalam Kristus. Kami sudah ada damai sejahtera. Kami bersyukur Bapa. Karena kami sudah memiliki damai sejahtera dengan Engkau. Yang terbaik jadi dalam hidup kami. Janji-janjimu terus dinyatakan dalam hidup kami. Dan Engkau yang akan meninggikan kami pada waktunya. Kami nggak usah cari peninggian dari pelayanan kami, dari prestasi, dari harta kami, dari jerih payah kami. Tidak, peninggian itu dari Engkau. Biarlah Engkau yang meninggikan kami pada waktunya. Kami tidak usah cari. Kami bersyukur Bapa. Engkau mau meninggikan kami bersama putramu, dan kami sudah ditinggikan bersama Dia. Kami hanya terus beriman saja. Terima kasih, di dalam nama Yesus saya minta Bapak siramin apa yang saya sudah bagikan, sehingga kami semua lebih lagi, haleluya, berakar, diteguhkan atas anugerah kebenaran. Bukan atas jerih payah kami, tapi anugerah kebenaran-Mu berakar dan berdasar di dalam kasih. Sehingga kami bersama-sama segala dengan orang kudus, kami boleh mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu Bapa.
dan kami boleh mengalami yang jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami pikirkan dan doakan. Bagimulah segala kemuliaan. Penuhi kami dengan kepenuhan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Dan saya doakan segala senjata yang ditempa melawan rencana-Mu untuk hidup kami, segala senjata yang ditempa melawan panggilan-Mu, keselamatan yang terbaik, perlindungan-Mu, senjata itu gak akan berhasil. Yang terbaik jadi kasih karunia, kasih karunia. Dan saudara yang percaya katakan amin. Tuhan berkatin saudara. God bless. Sampai ketemu di berikutnya ya. Tuhan berkati.